Imam mazhab yang empat memiliki keistimewaan-keistimewaan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, dalam video ini akan mengenalkan kepada kita tokoh keempat Imam mazhab. Beliaulah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir dengan nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir di ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya di Baghdad. Pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau bertepatan pada tahun 780 Masehi. Sayang, ayahnya meninggal saat beliau masih belia, lantaran gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan beliau hanya dibesarkan oleh ibunya. Kakeknya bernama Hambal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad bin Hambali rahimahullahu ta'ala adalah ahli hadis yang terkenal dengan sederhanaan dan rendah hatinya. Ayahnya yang bernama Muhammad Asy-Syaibani, sedangkan ibunya bernama Syarifah binti Maimunah, adalah keluarga yang terhormat dan berakhlak mulia dari Bani Syaiban. Imam Ahmad bin Hambali adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah imam bagi umat Islam di seluruh dunia dan juga sebagai mufti, atau dalam istilah lain ialah jabatan dalam hal penerapan dan sosialisasi hukum Islam dalam masyarakat bagi negara Irak. Dan beliau juga ialah seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. M. Laili Masnur dalam bukunya Ajaran dan Teladan Para Sufi menceritakan, sejak kecil Imam Hambali yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Pada masa itu, kota Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar dan mengajarkan ilmu, serta perkembangan pengetahuan yang pesat. Itulah yang membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut baik. Imam Ibnu Al-Atsir mengatakan, tidak ada di kalangan Arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya dan berakhlak mulia daripada keluarga Syaiban. Banyak orang besar yang terlahir dari kabilah ini. Di antara mereka ada yang menjadi seorang panglima perang, seorang sastrawan, dan ulama. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah yang nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang-orang besar, lalu tinggal di kota pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki kesempatan dan memiliki lingkungan yang kondusif untuk bisa menjadi orang-orang besar pula. Pelajaran pertama yang diterima Imam Hambali adalah Al-Quran. Beliau telah menghafalkan 30 juz sedari kecil dan hafal secara sempurna pada umur 10 tahun. Setelah itu, beliau melanjutkan mempelajari hadis seperti halnya Imam Syafi'i. Namun, kefakiran Imam Hambali membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Oleh sebab itu, beliau tidak segan-segan melakukan pekerjaan apapun itu untuk mendapatkan uang, selama pekerjaan itu halal. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis membawanya mengembara ke pusat ilmu keislaman seperti di Basrah, Hijaz, Yaman, dan Kufah. Pengembaraannya tersebut membuat beliau bertemu dengan ulama-ulama besar. Salah satunya ialah Imam Syafi'i. Pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah yang membuat beliau dapat mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu usul fiqh, ilmu nansih dan mansuh, serta kesohihan hadis. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Musnad, yang mana di dalamnya terhimpun 40.000 hadis, yang merupakan seleksi dari 70.000 hadis.
perjuangan besarnya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar. Sampai-sampai ada yang menyatakan Imam Ahmad rahimahullah telah menyelamatkan akidah umat Muhammad SAW untuk yang kedua kalinya. Saat keyakinan khalqu Quran telah merebak dan meluas serta dipaksakan oleh penguasa. Karena yang pertamanya ialah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana beliau telah berhasil menyelamatkan akidah umat yang goncang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos. Hal itu beliau lakukan sambil membagi waktunya untuk mempelajari ilmu dari tokoh ulama-ulama hadis di Baghdad. Guru pertama Imam Ahmad bin Hambal ketika muda ialah seorang murid senior dari Imam Abu Hanifah, yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau belajar dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, dan metodologi kias dari Abu Yusuf. Setelah memahami prinsip mazhab Hanafi, Imam Ahmad mempelajari hadis dari seorang ahli hadis di Baghdad yang bernama Haisam bin Bis. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu, seperti pergi ke Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu beliau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menimba ilmu selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan kepada pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi Imam Syafi'i juga mengajarkan Imam Ahmad bin Hambal bagaimana memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan ilmu fikih. Walaupun Imam Ahmad sangat menghormati dan menuntut ilmu kepada ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i, tetapi beliau memiliki arah pemikiran fikih sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak fanatik, justru beliau membuka diri. Ketika beliau menjadi seorang ulama, setelah belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad mampu secara mandiri merumuskan dan menyusun pendapatnya sendiri dalam ilmu fikih. Beliau menjadi ahli fikih sekaligus ahli hadis yang banyak dikunjungi oleh murid-murid dari berbagai penjuru negeri Islam, terutama setelah Imam Syafi'i wafat pada tahun 820 Masehi. Imam Ahmad seolah-olah menjadi sumber rujukan utama bagi para penuntut ilmu dari senior maupun junior. Dengan ketenarannya dan terkenalnya, Imam Ahmad tetap hidup sederhana dan menolak untuk masuk dengan gaya hidup mewah. Beliau tetap rendah hati, menghindari hadiah-hadiah terutama dari tokoh politik, karena beliau khawatir jika dengan menerima hadiah-hadiah tersebut menghalangnya untuk bebas dalam berpendapat dan berdakwah. Abu Daud mengatakan, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hambal menyebut perkara dunia. Pada masa penuh cobaan, pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi, dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, seorang khalifah yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Filsafat Mu'tazilah memperjuangkan peran rasionalisme dalam semua aspek kehidupan, termasuk teologi, yaitu akidah. Dengan demikian, umat Islam tidak boleh hanya mengandalkan Al-Quran dan Sunnah untuk memahami Allah, tetapi mereka diharuskan mengandalkan cara filosofis yang pertama kali dikembangkan oleh orang Yunani kuno. Di antara pokok keyakinan Mu'tazilah ini adalah mereka meyakini bahwasannya Al-Quran merupakan sebuah buku yang dibuat. Artinya, Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Ma'mun percaya pada garis utama pemikiran Mu'tazilah ini, dan ia pun berusaha memaksakan keyakinan baru dan berbahaya tersebut kepada semua orang di kerajaannya, termasuk para ulama-ulama.
Banyak ulama-ulama berpura-pura menerima ide Mu'tazilah ini demi menghindari penganiayaan penguasa. Tetapi berbeda halnya dengan Imam Ahmad. Beliau dengan tegas menolak untuk berkompromi dengan keyakinan sesat tersebut. Al-Ma'mun melembagakan sebuah lembaga inkuisisi, yaitu lembaga penyiksaan yang dikenal dengan Mihna. Setiap ulama yang menolak untuk menerima ide Mu'tazilah ini dianiaya dan dihukum keras. Imam Ahmad sebagai ulama paling terkenal di Baghdad dibawa ke hadapan Al-Ma'mun dan diperintahkan untuk meninggalkan keyakinan Islam fundamentalnya tentang teologi atau akidah. Ketika beliau menolak, beliau disiksa dan dipenjarakan. Penyiksaan yang dilakukan pihak penguasa saat itu sangatlah parah. Orang-orang yang menyaksikan penyiksaan tersebut berkomentar, bahkan gajah pun tidak akan bisa bertahan jika disiksa sebagaimana Imam Ahmad disiksa. Diriwayatkan karena keras siksaannya. Bahkan beliau pun sempat beberapa kali pingsan. Meskipun demikian, Imam Ahmad tetap memegang teguh keyakinannya dan memperjuangkan akidah yang benar. Yang demikian benar-benar menginspirasi umat Islam lainnya di seluruh Daulah Abbasiyah. Apa yang dilakukan Imam Ahmad menunjukkan bahwa umat Islam tidak akan pernah mengorbankan akidah mereka demi menyenangkan otoritas politik yang berkuasa. Pada akhirnya, Imam Ahmad hidup lebih lama dari Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Mutawakkil. Dan pada akhirnya, Khalifah Al-Mutawakkil mengakhiri Mihna pada tahun 847 Masehi. Ahmad pun akhirnya dibebaskan. Beliau diperkenankan kembali untuk mengajar dan berceramah di kota Baghdad. Saat itulah kitab Musnad Ahmad bin Hambal yang terkenal itu ditulis. Pada saat wafatnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad wafat di Baghdad pada tahun 855 Masehi. Banan bin Ahmad Al-Qasbani yang menghadiri pemakaman Imam Ahmad menceritakan jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad mencapai 800.000 orang dan jumlah wanita mencapai 60.000 orang. Warisan Imam Ahmad tidak hanya terbatas pada permasalahan fikih yang beliau hasilkan atau hanya sejumlah hadis yang telah beliau kumpulkan dan beliau susun. Namun, beliau juga memiliki peran penting dalam melestarikan kesucian keyakinan Islam dan kaum muslimin di dalam menghadapi penganiayaan politik yang sangat intens. Kiranya inilah yang membedakan Imam Ahmad dari ketiga imam lainnya. Selain itu, meskipun secara historis mazhab Hambali adalah mazhab termuda dalam 4 mazhab yang ada, tetapi banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang sangat terpengaruh pemikirannya oleh Imam Ahmad. Di antara mereka ada Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, dan Muhammad bin Abdu Al-Wahhab rahmatan wasi'ah. Semoga Allah menempatkan beliau di surga yang paling tinggi dan penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah menarik dari Imam Ahmad ketika di akhir hidup beliau. Beliau pernah terlintas di benaknya untuk mendatangi sebuah kota di Irak. Tetapi beliau tidak tahu apa tujuannya untuk pergi ke sana. Sampai pada akhirnya Imam Ahmad langsung pergi dan tiba di kota itu. Ketika sedang azan maghrib, beliau pun melihat sebuah masjid. Dan beliau pun masuk untuk sholat berjamaah. Masyarakat sekitar di sana tidak mengetahui identitas beliau, siapakah orang ini, atau asalnya pun tidak ada yang mengetahui. Kemudian selepas sholat maghrib, beliau membaca sedikit Al-Quran, tak lama pun azan Isya. Beliau akhirnya bergegas kembali untuk sholat berjamaah. Setelah itu, beliau pergi ke pojokan masjid untuk
istirahat karena beliau ingin melanjutkan kembali ketika di esok hari. Setelah itu beliau pergi ke pojok masjid untuk tidur, tetapi tiba-tiba marbot masjid datang dan mengatakan, "Wahai Syekh, ngapain Anda di sini?" Dan Imam Ahmad pun menjawab, "Saya ini musafir. Saya tidak kenal dengan orang-orang di sekitar sini. Dan besok pagi saya pun akan pergi. Tidak ada tempat menginap dan saya akan tetap menginap di sini." Marbot itu berkata, "Tidak bisa, wahai Syekh. Masjid bukan tempat tidur." Dengan keistiqomahannya terhadap tugas marbot itu, Imam Ahmad akhirnya dipaksa dan didorong keluar masjid. Dan akhirnya marbot masjid itu mengunci pintu masjid. Kemudian Imam Ahmad setelah melihat marbot masjid itu sudah pergi, akhirnya beliau pun bergegas pergi ke teras masjid untuk tidur di sana. Tapi lagi-lagi marbot pun balik lagi dan menghampiri Imam Ahmad. Seorang marbot pun berkata kembali, "Ngapain, wahai Syekh, kamu di sini?" Kemudian Imam Ahmad pun menjawab, "Saya ini musafir, saya ini akan tidur di sini. Besok pun pagi saya akan langsung pergi kembali meninggalkan masjid ini." Lagi-lagi marbot pun berkata kembali seperti di awal, "Teras pun tidak boleh, wahai Syekh." Akhirnya Imam Ahmad pun dipaksa dan didorong ke jalanan. Setelah beliau didorong oleh marbot tersebut, akhirnya ternyata di samping masjid itu terdapat sebuah kios roti. Penjual roti pun memanggil Imam Ahmad, "Wahai Syekh, silakan ke tempat saya." Beliau pun mendatangi kios tersebut dan penjual roti mengatakan, "Ada ruangan tempat tidur saya di belakang itu. Silahkan, Anda boleh pakai untuk beristirahat di sana. Dan besok jika ingin pergi pun tidak apa-apa." Imam Ahmad pun bercerita tentang keadaannya saat ini. Ketika itu beliau melihat ada perilaku unik dari si penjual roti ini dan membuat beliau tertarik, yaitu ketika penjual roti mengolah adonan, ketika penjual roti memegang telur, membuka telur, beliau selalu mengatakan kalimat istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian lisannya pun tak pernah berhenti kecuali jika ada yang mengajak mengobrol. Kemudian Imam Ahmad bertanya, "Sejak kapan kau amalkan ini?" Penjual roti menjawab, "Sudah lama, wahai Syekh. Sejak bujang pun saya sudah mengamalkan ini." Kemudian kebetulan penjual roti ini pun sudah tua. Mungkin menurut riwayat juga umur penjual roti dan umur Imam Ahmad pun tidak jauh beda. Kemudian Imam Ahmad bertanya kembali, "Ma samaratul istighfar?" Apa keuntungan istighfar itu? Apa keuntungan istighfar yang kau sering lantunkan? Kemudian penjual roti pun menjawab, "Tidak ada apapun yang saya minta kepada Allah kecuali diijabah. Apa saja yang aku minta pasti Allah kasih. Tinggal satu yang aku belum dikasih oleh Allah." Kata Imam Ahmad, "Apa itu?" "Saya minta ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal." Kemudian akhirnya Imam Ahmad pun terkejut dan mengatakan, "Allahu Akbar, istighfarmulah yang membuat saya datang
ke kota ini dan tidak tahu mengapa. Istighfarmu yang membuat marbot mendorong-dorong saya keluar masjid. Istighfarmu juga yang mendatangkan saya ke tempat ini karena saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dari cerita singkat ini mungkin banyak sekali pelajaran yang dapat kita amalkan. Bagaimana istighfar itu bisa mendatangkan rezeki yang luar biasa dan permintaan apapun akan dikabulkan. Seorang alim ulama biasanya didatangi, tapi ini Allah datangkan ke tempat penjual roti karena istighfarnya. Ada suatu hadis dalam riwayat hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang selalu istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.